elektabilitas di Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Ya, saling salib elektabilitas masing-masing capres-cawapres walaupun ada deklarasi cawapresnya, ya. Namun nama-nama yang selama ini kabarnya menempati 3 posisi teratas, Prabowo dan juga Ganjar dan juga Anies, ini salib-saliban terus ya. Angkanya beda-beda tipis nih kayaknya. Tapi yang tadi Rati bilang tadi juga tuh menarik untuk kita dalami juga dalam diskusi kita pagi ini. Belum amannya mereka ini juga. Betul, belum ada yang bisa satu putaran ya kabarnya. Kita akan berbincang dengan 2 narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Mas Ahmad Hoirul Umam, analis politik dari Universitas Paramadina. Selamat pagi, Mas Umam. Pagi, waalaikumsalam Mbak Rati, Mas Arief. Terima kasih sudah hadir. Ini juga yang mengeluarkan hasil survei terbaru. Sudah ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi, Mas Burhan. Assalamualaikum, Mas Burhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Arief. Pagi, Rati, Mas Umam. Pagi. Kita update dulu ya. Boleh, hasil survei terbaru seperti apa, Mas? Ya, jadi judul yang kita rilis kemarin sesuai dengan pelaksanaan Formula E di Jakarta. Biasa dalam ajang balap mobil saling salib menyalip, seperti itu juga yang kita tangkap dalam survei terakhir yang kita rilis kemarin hari Minggu berdasarkan temuan di lapangan akhir Mei. Jadi saling salib menyalipnya bukan hanya di tingkat capres, tapi juga di tingkat cawapres. Di tingkat calon presiden, indikasi yang kita temukan di akhir April bahwa pengerucutan nama menghasilkan Pak Prabowo unggul tipis meskipun dalam margin of error. Di survei akhir Mei, indikasi serupa juga kita temukan. Pak Prabowo sedikit lebih unggul dibanding Pak Ganjar, sementara tren penurunan Mas Anies belum berhenti. Nah, ada 2 penyebab mengapa Mas Anies trennya masih negatif. Yang pertama adalah approval presiden di survei kami masih sangat tinggi, naik 3% dari 76 ke 79,2%, sedikit di bawah survei-survei lain yang menemukan angka approval rating di kisaran 82%, tetapi secara umum masih di angka 80%. Nah, di saat approval rating presiden tinggi, pola yang kami temukan sebelumnya adalah elektabilitas Mas Anies tertekan. Karena Mas Anies diframe oleh Yul Van Lindan sebagai capres antitesa, sehingga ruang gerak Mas Anies itu agak terbatas ketika tingkat kepuasan terhadap presiden meningkat. Lain soal kalau 9 bulan ke depan tren kepuasan terhadap presiden menurun, itu akan menjadi kabar baik buat Mas Anies. Nah, yang kedua adalah karena kinerja tim Pak Prabowo mulai merangsek basis-basis lamanya, sehingga beberapa pemilih tradisional Pak Prabowo yang sempat lari ke Mas Anies itu kembali ke Pak Prabowo. Contoh yang paling kelihatan adalah Jawa Barat dan Banten. Di survei sebelumnya kami temukan ini adalah basis Mas Anies, tapi 2 survei terakhir pemilih di Banten dan Jawa Barat itu kembali memilih Pak Prabowo. Jadi itu konstelasi di tingkat capres, tetapi seperti yang tadi Mas Arief sampaikan, meskipun ada peningkatan elektabilitas Pak Prabowo, tetapi jauh untuk sampai angka 50% plus 1, ya. 1 magic number untuk bisa membungkus kemenangan dalam 1 putaran. Artinya, masih ada peluang buat 3 capres teratas ini, dan salah satu peluang yang tepat buat mereka adalah memilih cawapres yang bisa mendongkrak suara. Karena bagaimanapun, tidak ada capres yang dominan, dan karenanya peran cawapres menjadi menentukan. Nah, sayangnya di tingkat cawapres pun tidak ada yang dominan, dan ada saling salib menyalip juga, ya. Misalnya peringkat pertama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno kali ini disalib oleh Erick Thohir, meskipun perolehan Erick Thohir sebagai pemuncak klasemen cawapres itu juga tidak signifikan selisihnya dengan Ridwan Kamil. Mahfud MD yang biasanya di single digit, di survei terakhir kami ini masuk ke double digit, bahkan secara absolut di atas suara Sandiaga Uno, tetapi secara statistik tidak signifikan. Beda antara Erick Thohir, Ridwan Kamil, kemudian Mahfud MD dan Sandiaga Uno. Nah, tren penurunan di Mas AHY lagi-lagi mungkin berkaitan dengan tren peningkatan approval rating Presiden Jokowi, sehingga cawapres yang diasosiasikan sebagai alternatif itu juga agak tertekan.
Jadi kira-kira itu pola yang kita temukan. Lagi-lagi seperti yang disimpulkan oleh Mas Arief tadi, ini terlalu jauh untuk kita ambil kesimpulan siapa capres cawapres pemenang, karena bagaimanapun masih ada 9 bulan menuju 14 Februari dan masih ada 4 bulan sebelum proses pendaftaran. Anything can happen, dan bukan hanya soal elektabilitas tetapi juga akseptabilitas di mata elit. Ini penting karena beberapa cawapres yang mungkin kecil di mata publik tetapi akseptabilitas di mata elitnya besar. Misalnya nama-nama kiai dari NU ya, itu kan kita uji juga. Beberapa nama yang sempat muncul dalam radar Ibu Mega, meskipun kecil elektabilitasnya, tetapi bisa jadi Ibu Mega punya pertimbangan lain di luar dari urusan elektoral. Sehingga nama-nama seperti Nasaruddin Umar atau Kiai Miftahul Ahyar itu mendapatkan tempat tersendiri di mata elit PDI Perjuangan. Baik, saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau melihat dari 3 capres dulu ya Mas, sebelum kita ke cawapresnya, ini tadi dikatakan bahwa Prabowo juga dapat meningkatkan elektabilitasnya, salah satunya mungkin double track kandidat begitu ya, bisa mengambil suara dari kanan, dari kiri begitu ya. Kalau Anda melihat dari masing-masing Prabowo, Anies dan juga Ganjar, seperti apa Mas Umam? Saya pikir tadi untuk Mas Burhan. Tapi konteksnya begini, yang disampaikan Mas Burhan, saya pikir itu adalah sebuah gambaran yang memang bagaimanapun juga elektabilitas individu seringkali ditentukan oleh informational input yang masuk di masyarakat pada umumnya. Artinya ketika kemudian terjadi dinamika isu, maka kemudian perubahan itu bisa terjadi secara cepat. Kalau misal kita cermati, ada peningkatan cukup signifikan dari elektabilitas Pak Prabowo yang selama ini secara konsisten berada di bawah Pak Ganjar. Nah, oleh karena itu kalau misal kita cermati bagaimanapun kemudian peran dari tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan, cawapres memang berimpact kepada seberapa besar insentif elektoral yang bisa dikontribusikan kepada capres yang akan datang. Tetapi elektabilitas bukan satu-satunya faktor, tetapi harus dipertimbangkan hal-hal yang lain, termasuk juga faktor ideologis, karena bagaimanapun juga jika overlap, maka upaya untuk mengekspan basis pemilihnya akan relatif terbatas, maka harus dilakukan sebaran. Kemudian faktor yang lain tentu salah satunya adalah faktor logistik. Bagaimanapun juga itu akan berpengaruh signifikan. Dan the last but not least, faktor kerentanan. Bagaimanapun juga terkait dengan isu kerentanan, baik potensi kasus hukum, isu etika, dan lain sebagainya, jika itu kemudian tidak dibaca secara cermat, itu bisa memberikan munisi yang terbuka bagi rival politik untuk mengeksersis itu sebagai upaya untuk mendowngrade dan mendelegitimasi kredibilitas dari pasangan capres-cawapres tertentu. Jadi, apa yang tadi disampaikan Mas Burhan itu pada satu titik elektabilitas, dan itu adalah salah satu hal yang sangat penting tentunya, tetapi ada faktor-faktor detail tentunya bisa dicermati lebih detail, misalnya di faktor elektabilitas. Apakah elektabilitas yang bersangkutan mengalami sebaran cukup merata di Indonesia secara general, ataukah justru lebih fokus pada simbol-simbol titik tertentu, misalnya basis Jawa, Jawanya apakah Jawa Tengah, Jawa Timur berimbang atau tidak. Nah, itu harus dihitung secara cermat supaya kemudian bisa menghadirkan potensi kemenangan yang lebih signifikan. Kalau untuk cawapresnya sendiri tadi disebutkan ada nama-nama yang mungkin selama ini tidak ada di publik begitu. Iya, bagaimanapun juga salah satunya itu dipertimbangkan oleh teman-teman di PDIP karena ada 2 faktor, Mbak, yang sepertinya dicermati oleh teman-teman di PDIP. Pertama, ada semacam keyakinan bahwa mesin politik merah dalam konteks ini PDIP bisa berjalan secara signifikan ketika bergandengan dengan kekuatan Islam. Hal itu terrepresentasikan dalam sejarah di pemilu 1955, 1971 yang menegaskan bahwa ketika waktu itu PNI bersanding dengan Masyumi dan juga Partai Nahdlatul Ulama waktu itu bisa menghadirkan sebuah kekuatan yang cukup masif. Nah, oleh karena itu, apalagi saat ini PDIP memiliki kekuatan, memiliki golden ticket, dan itu adalah sifatnya hak veto. Dan bagaimanapun juga klausul yang disepakati dengan Pak Ganjar, cawapres beliau akan ditentukan oleh Bu Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik saham politik tertinggi di koalisi ini. Maka
menjadi memungkinkan bagi PDIP untuk mengambil 1-2 tokoh tertentu yang barangkali tidak menjadi representasi dari salah satu partai di dalam koalisi nantinya, tetapi kemudian diyakini bisa memberikan kontribusi elektoral. Salah satu dalam hal ini adalah dari segmen Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu tadi disampaikan, besar. ya salah satu nama misalnya Kiai Haji Miftahul Ahyar, beliau adalah Rois Am di PBNU, kemudian Kiai Haji Nazaruddin Umar yang saat ini juga menjadi imam besar di Masjid Istiqlal. Tetapi problemnya bagi Kiai Miftahul Ahyar, beliau sudah memiliki janji dan komitmen politik maupun komitmen keumatan ketika di Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung kemarin berjanji untuk fokus kepada kerja-kerja keumatan di Nahdlatul Ulama, bahkan sampai posisi Ketua Umum MUI sendiri akhirnya ditanggalkan karena ingin fokusnya di kerja itu, dan yang lain waktu itu muncul narasi tentang upaya kembali mengkontekstualisasikan Khitoh Nahdlatul Ulama 1926 sehingga tidak ingin menarik gerbong besar NU dalam konteks politik praktis. Nah, adapun Kiai Nazaruddin Umar bisa saja dianggap sebagai representasi kekuatan Islam yang kemudian bisa memperkuat misalnya Pak Ganjar Pranowo, tetapi problemnya salah satu yang menjadi tantangan cukup serius, beliau akarnya memang bukan dari Jawa. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan. Apakah representasi Nahdlatul Ulama tetapi dari tokoh non-Jawa kemudian bisa dikonversi dalam konteks mobilisasi basis pemilih signifikan atau tidak? Itu yang kemudian perlu diuji lebih lanjut. Oke, faktor-faktor apa saja juga Mas yang muncul juga dalam rilis Anda terkait dengan elektabilitas. elektabilitas ini, meningkatnya Pak Prabowo yang menyalip Ganjar, lalu juga terkoreksi negatifnya ya Anies Baswedan, termasuk juga tadi saya mengutip pernyataan Anda juga Mas Burhan soal AHY yang juga responnya negatif juga nih. Kita ulas usai jeda, pariwara berikut kami akan kembali. Iya, langsung ke Mas Burhan. Mas, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Mas. Ada juga yang responnya positif, tapi ada juga yang terkoreksi negatif, Mas. Apa faktor-faktornya yang menyebabkan kondisinya seperti ini, Mas? Nah, ini menarik ya kalau kita cermati data yang tersedia, Arief. Kalau kita lihat kenapa Pak Prabowo meningkat, itu datanya kristal clear. Pendukung Pak Jokowi sekarang tidak lagi didominasi oleh mereka yang akan memilih Pak Ganjar. Jadi ada dua ukuran pendukung Pak Jokowi. Pertama adalah mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Ada 79%. Nah, dari data yang kami punya, 79% yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi ini, itu 39,2% memilih Ganjar, 37,6% memilih Pak Prabowo, 13,9% dari yang puas memilih Mas Anies. Jadi yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu sekarang terbelah antara ke Ganjar dan Pak Prabowo Subianto. Nah, nanti Mas Umam bisa menganalisis mengapa terjadi pembelahan. Ada peningkatan dukungan di antara mereka yang puas kinerja Pak Jokowi ke Pak Prabowo, dan ada tren penurunan mereka yang puas satisfied Jokowi voters ke Ganjar Pranowo. Nah, ukuran yang kedua adalah mereka yang mengaku memilih Pak Jokowi di 2019. Basisnya ada 55,5%. Nah, yang menarik, pemilih Ganjar Pranowo dari segmen pendukung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf 2019 itu turun 10%. Dari 60, sekian persen, terakhir hari survei akhir Mei itu tinggal 50%. Sementara pemilih Pak Prabowo, pendukung Pak Prabowo yang berasal dari basis pemilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Pilpres 2019 naik 2 kali lipat, dari 13% menjadi 27,2%. Sebaliknya Pak Prabowo masih cukup mampu mempertahankan basisnya sendiri ya dari pendukung Prabowo Sandi 2019. Sebelumnya 45%, sekarang 59,5%. Pendukung Anies dari basis pemilih Pak Prabowo Sandi 2019 turun dari 43% ke 31,5%. Apa lesson learn-nya? Satu, Mas Anies terlalu fokus pada basis pendukung Pak Prabowo yang lama. Itu pun tergerus. Kemudian Mas Ganjar
terlalu fokus pada basis pendukung Pak Jokowi, gagal untuk meraih pendukung dari pemilih Pak Prabowo 2019. Sementara Pak Prabowo dapat dari dua kolam, dari basis pemilih Pak Jokowi dan dari basisnya sendiri di 2019. Nah, ini yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo unggul. Jadi ada teori jalan tengah yang kemarin kita bahas waktu rilis bersama Prof. Effendi Ghazalin ya, Arfi ya. Apa itu teori jalan tengah? Itu satu teori yang ternyata berlaku di Amerika Latin maupun Amerika Utara, yaitu ketika ada calon yang ada di ekstrim kiri atau kanan, pemilih itu cenderung mencari calon yang berada di tengah. Nah, ini ada kasus dulu ya, zaman konvensi dan kaukus Partai Republikan antara Bill Seward versus Abraham Lincoln. Bill Seward ini itu calon favorit pemenang konvensi karena dia menyiapkan konsep yang radikal untuk pembebasan budak. Tetapi basis Republikan sendiri khawatir kalau ini diterapkan, banyak pemilih Amerika saat itu yang akan lari. Nah, akhirnya dicari capres dari Partai Republikan yang tidak terlalu ekstrim, ya, tetapi juga tidak terlalu lunak dalam soal pembebasan budak. Namanya Abraham Lincoln. Nah, Lincoln sendiri waktu itu bilang, mungkin kalau konvensi diadakan hari ini, saya bukan cinta pertama basis pemilih Republikan. Cinta pertama mereka adalah Bill Seward. Tetapi kalau misalnya banyak capres lain yang gagal untuk mengalahkan Seward, saya mungkin akan menjadi cinta kedua mereka. Karena apa? Karena pemilih Amerika itu pengen mencari konsep yang tengah antara yang radikal dengan yang lunak dalam rangka mencari solusi atas pembebasan budak. Dan menanglah si Lincoln. Jadi dalam kaitan dengan sekarang ini, Arif ya, saya melihat serangan dari tim Ganjar ke Anies mungkin bisa tanda kutip ya, menyadarkan sebagian pendukung Anies, tetapi mereka pendukung Anies yang mungkin akan memikirkan serangan dari tim Ganjar tadi tidak lantas memilih Ganjar, terlalu jauh gitu. Mereka mungkin memilihnya Pak Prabowo. Sebaliknya, serangan tim Anies kepada Ganjar sebagian akan membuat pendukung Ganjar lari, tapi larinya juga nggak ke Anies karena terlalu jauh spektrum ideologisnya. Larinya ke Pak Prabowo. Jadi sekarang Pak Prabowo justru menampung kegelisahan dan kekecewaan dari dua basis pendukung ini. Nah, menurut saya kalau ini tidak disadari oleh tim Anies maupun tim Ganjar, Pak Prabowo mendapatkan dukungan dari dua kantong sekaligus gitu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaan Arif, bagaimana dengan Mas AHY yang juga turun ya. Jadi pola Mas AHY dan pola Mas Anies itu sama. Keduanya terlalu fokus pada basis mereka yang kritis terhadap Pak Jokowi, sementara basis mereka yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi makin lama makin mengecil. Apakah tidak ada peluang buat keduanya untuk naik? Jelas ada. Tetapi harus dihitung secara matang dalam 9 bulan ke depan ada atau tidak peluang buat publik melampiaskan ketidakpuasan terhadap Pak Jokowi secara meningkat. Nah, satu-satunya variabel yang punya korelasi sangat kuat terhadap variabel kepuasan terhadap kinerja presiden adalah inflasi. Jadi kalau inflasi tinggi, biasanya ketidakpuasan meningkat. Karena otomatis ya kemampuan publik untuk membeli harga bahan-bahan pokok menjadi menurun. Tapi kalau inflasinya masih terjaga di kisaran 5%, itu kabar buruk tuh buat mereka yang mengharap ketidakpuasan terhadap kinerja presiden meningkat. Betul bahwa ada banyak isu ya, misalnya soal demokratisasi, presiden terlalu cawe-cawe misalnya, atau presiden tidak terlalu peduli terhadap agenda korupsi, tetapi secara elektoral, kasus-kasus semacam ini tidak terlalu kuat daya ungkitnya untuk menurunkan approval rating Presiden Jokowi. Nah, ini yang menjelaskan kenapa approval atau dukungan terhadap Mas Anies maupun Mas AHY turun di saat approval rating Presiden Jokowi meningkat. Mas Umam. Dan saat yang sama, ya, Mas Burhan, Mas.
Ya, Mas Umam, kalau melihat tadi sudah dikatakan bahwa Anies ini fokus antitesa Jokowi, hanya melihat mungkin suara-suara yang mungkin di basisnya Pak Prabowo begitu ya. Sedangkan Pak Prabowo ini bisa mendulang suara dari dua pihak. Tadi yang sempat saya katakan double track kandidat begitu. Apakah harus ada perhatian lebih dari masing-masing capres ini yang seperti dikatakan Mas Burhan tadi? Iya, saya pikir betul apa yang harus kemudian diantisipasi oleh dua kekuatan yang berada pada titik polar yang terpinggir ini, antara kanan dan kiri. Sementara tadi disampaikan oleh Mas Burhan, Pak Prabowo menikmati insentif elektoral dari dua ceruk yang berbeda. Tetapi sebenarnya dalam konteks ini yang perlu diantisipasi adalah ada situasi dalam beberapa bulan terakhir, positioning dari Mas Anies sendiri tidak clear. Dia menggunakan narasi perubahan, tetapi kemudian saya menangkap seolah-olah ruang geraknya, termasuk narasi-narasi yang dibangun, sepertinya masih terbatas. Karena sepertinya ada tarikan cukup signifikan, salah satunya dari Nasdem. Nasdem sendiri diakui atau tidak, sebelum penetapan Pak Joni Plate sebagai tersangka, ada semacam kegamangan di sana, dilema di sana, untuk berhadapan-hadapan secara diametral dengan pemerintah dalam konteks berbagai isu kebijakan publik, tapi di saat yang sama ingin mengamankan positioning itu, sehingga ada, diakui atau tidak, ada potensi atau kecenderungan bermain dua kaki. Nah, inilah yang diakui atau tidak menyandra positioning Anies Baswedan ketika dia menggunakan narasi-narasi itu masih relatif terbatas. Jadi nggak bisa sprint ya Mas Umam? Tidak bisa sprint. Oleh karena itu, kalau misal kemudian dia bisa lakukan itu, maka sebenarnya gerusan terhadap basis pemilih loyal Pak Prabowo sebelumnya bisa terjadi cukup signifikan. Nah, adapun kemudian tadi tambahan insentif elektoral, let's say, misalnya dari Mas AHY, kalau misal itu dianggap sebagai bacawa pres yang paling signifikan untuk mendampingi Pak Anies, mungkin salah satu penjelasan alternatifnya adalah narasi Anies AHY itu sudah lama disampaikan. Tetapi ada kecenderungan penundaan dalam proses pembahasan di internal koalisi untuk segera mendeklarasikan. Nah, itu sepertinya berimplikasi kepada segmen dari basis pemilih terutama di Demokrat yang dulu sempat memiliki harapan cukup signifikan kalau misal ini dideklarasikan siap bergerak. Tetapi karena diundur-undur, nah situasinya kemudian melemah di sana. Artinya kalau misal kemudian betul seperti yang disampaikan oleh sejumlah teman-teman di koalisi perubahan, kalau segera diputuskan, kemudian diumumkan, maka daya ungkit terhadap elektoral capres cawapres berpotensi kemudian mengalami lompatan, dan yang terpenting adalah partai-partai di dalam koalisi jangan sampai digondeli oleh keinginan untuk masih bermain dua kaki. Nah, kalau misal itu bisa dilakukan, cukup KIB sajalah. Cukup KIB. Kalau misal itu dilakukan, sepertinya gerusan terhadap basis pemilih loyal yang dulu berposisi pada posisi di luar pemerintahan, tidak setuju pada pemerintahan, berpotensi mengalami pergeseran. Nah, ada pun poin menarik tambahan lagi, Mbak Ratih, terkait dengan tadi disampaikan oleh Mas Burhan. Approval rate terhadap pemerintahan memang betul diakui dipengaruhi oleh faktor inflasi. Dan itu kemudian berkaitan dengan hidup sehari-hari dari masyarakat kita. Dan ini harus diantisipasi, terutama oleh kelompok kubu perubahan, karena bagaimanapun juga kita belajar dari akhir di 2022 kemarin. Ketika harga BBM dinaikkan pada momentum bulan Oktober, dan itu mengalami lompatan inflasi signifikan, harga-harga mengalami kenaikan. Impact-nya apa? Approval rate Pak Jokowi waktu itu mengalami drop pada angka 50, bahkan ada di catatan sekitar 48%. Itu angka terendah. Tetapi pada saat yang sama, beliau memegang kekuasaan negara. Ada insentif yang kemudian diwujudkan dalam bentuk social safety net, bansos yang jumlahnya itu bisa sangat beragam, sekitar 15 jenis bansos. Dan itu pada akhir periode tahun, biasanya proses pembelanjaan itu atau government spending itu cukup signifikan. Salah satunya menggunakan instrumen bansos. Dan itu dilakukan pada Oktober, November, Desember. Dan kita cek pada awal 2023, yang asalnya drop mengalami lompatan signifikan. Nah, ini harus diantisipasi. Karena pelaksanaan pemilu adalah 14 Februari. Praktis
kalau misal kita menggunakan timeline budget negara, itu hanya 1,5 bulan pasca berakhirnya budget negara yang harus diselesaikan di akhir tahun di Desember 2023. Maka kalau misal strategi sama akan dilakukan, maka kemudian siapa yang akan mendapatkan quote by quote restu politik Presiden Jokowi akan mendapatkan insentif elektoral tambahan di sana. Tetapi masih, apakah kemudian konteks koalisi ini Pak Prabowo ataukah Pak Ganjar yang akan mendapatkan limpahan itu? Kita lihat perkembangannya. Pembelahannya cukup signifikan. Kalau kita berkaca, pembelahannya cukup signifikan. Kalau berkaca yang sebelumnya kan adalah pembelahan itu misalnya oposisi sama incumbent begitu. Nah, ini angka 70% yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan, justru malah pembelahannya terjadi di situ antara ke Prabowo ataukah ke Ganjar Prabowo seperti itu. Sepertinya situasi itu, Mas, salah satunya dipicu oleh adanya semacam dilema di dalam koalisi-koalisi partai di pemerintahan. Salah satu dilema itu barangkali dan menurut informasi spekulatif disebabkan oleh ada semacam keresahan di kalangan partai-partai politik di dalam pemerintahan yang bagi mereka ada kekuatan tertentu yang dianggap lebih mendikte, memonopoli dalam konteks pembagian kekuasaan dan dalam konteks perumusan berbagai hal. Nah, itulah yang kenapa terjadi kemudian ada kecenderungan ketika satu partai mendeklarasikan, partai yang lain kemudian mendeklarasikan, tetapi di saat yang sama kita juga agak unik. Mengapa partai-partai seperti PKB, Golkar, termasuk PAN, ada semacam gap komunikasi, keengganan untuk melakukan political approach kepada PDIP. Ini berbeda situasinya dengan dulu di 2013-2014. PKB dengan senang hati mendeklarasikan Pak Jokowi waktu itu. Nah, kemudian Golkar juga sama, Nasdem juga sama waktu itu. Nah, dalam pasca pendeklarasian Pak Ganjar memang ada ekspektasi serupa. Ketika dideklarasikan akan ada merangsek dukungan. Tetapi ini situasinya berbeda. Inilah yang kemudian pertanyaan dan juga kita bisa memahami. Misalnya kenapa Pak Hasto kemarin lebih aktif datang. Ini jemput bola mendatangi Caimin di kantor PKB. Ini bukan lagi kemudian menunggu kedatangan, tapi jemput bola. Artinya apa? Ada situasi yang berbeda. Dan terkait dengan tadi, proses koalisi ini dalam proses negosiasinya agak alot. Karena sepertinya teman-teman di PDIP sedang berhitung. Ada keresahan juga di internal PDIP. Mereka berkuasa, mereka menang, tetapi ada perasaan ada kekuatan lain yang berkuasa di pemerintahan. Nah, itulah kenapa kemudian ada klausul yang disepakati menurut informasi spekulatif bahwa penentuan bacawa pres mendampingi Pak Ganjar akan ditentukan oleh PDIP. Dan satu lagi, konon kabarnya pembagian portofolio pemerintahan ke depan kalau Pak Ganjar menang juga harus dikonsultasikan secara ketat dengan PDIP, dalam konteks ini Bu Mega. Artinya apa? Situasi ini membuat partai-partai merasa tidak equal. Tidak equal, sehingga kemudian ada kecenderungan kenapa kita tidak di-treatment secara equal, secara setara. Nah, inilah yang kemudian sepertinya menjadi salah satu hambatan serius dalam proses negosiasi, kompromi, pembentukan di koalisi selanjutnya. Masih ada waktu beberapa bulan lagi untuk kita melihat bagaimana dinamika dari Pilpres 2024 ya. Terima kasih banyak Mas Umam, terima kasih. Kemudian juga Mas Burhan sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.